Halo smart people, ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana, makan tikus. Sebelum video ini putus, pinjam dulu 100. Smart people, tak terasa ini adalah video kita yang terakhir di playlist Perspektif SDGs. Kita sudah banyak ngomongin teori dalam playlist ini. Dan di dalam video ini tentang Green Theory, kita akan melihat nanti apa sih esensi utama dari Green Theory dan apa korelasinya dengan SDGs. Dan yang paling penting yaitu studi kasus apa yang akan kita pakai untuk menjelaskan korelasi antara Green Theory dan SDGs. Sebelum kita ngomongin SDGs, ada pantun lagi nih. Jalan-jalan ke kota Tasik, ngomongin SDGs itu asik. Smart people, kalau kita ngomongin Green Theory, kita tidak boleh melepaskannya dari industrialisasi dan globalisasi ekonomi. Kita mengenal berbagai jenis produk yang kita konsumsi yang tidak kita sadari telah merusak lingkungan. Contohnya, yang paling sederhana, plastik. Plastik sudah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sadari bahwa plastik telah merusak kehidupan laut, di mana banyak ikan penyu yang mati tersedak makan plastik yang merupakan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Green Theory itu lahir dari keresahan para pemikir dan tentu saja masyarakat yang terdampak akibat industrialisasi dan globalisasi ekonomi. Banyak pemikir-pemikir hubungan internasional seperti David Held, Andrew Linklater, Henry Shue, dan Thomas Kuhn yang merumuskan teori baru, yaitu Green Theory, agar bangsa negara itu bisa selamat dari krisis iklim. Smart people pasti sudah tahu bahwa kita di dalam posisi menghadapi krisis iklim. Banyak sekali bencana-bencana yang kita tidak temui sebelumnya dan hari ini sudah ada. Contohnya kekeringan dan banjir. Ini adalah bencana-bencana yang terjadi akibat dari krisis iklim. Oleh karena itu, Green Theory merekomendasikan bagi negara bangsa agar segera mengubah secara radikal perekonomiannya. Perekonomian yang bersifat eksploitatif menjadi perekonomian yang bersifat inklusif. Kita tahu bahwa sistem ekonomi kita hari ini adalah sistem ekonomi yang eksploitatif, di mana negara bangsa itu mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam dan mengeksploitasi kekayaan alam untuk kesejahteraan umat manusia. Green Theory tidak sama sekali merekomendasikan sistem ekonomi yang eksploitatif. Green Theory itu meminta bahwa manusia harus menghargai, melakukan valuasi yang lebih cermat terhadap kekayaan alam dan lingkungan hidup. Bahkan para pemikir Green Theory itu menganggap bahwa manusia tidak boleh lagi berpikir bahwa manusia adalah makhluk hidup yang superior. Manusia adalah makhluk hidup yang sama, yang equal, yang egaliter terhadap makhluk hidup lainnya. Berangkat dari situlah maka kita bisa merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. SDGs nomor 13 adalah upaya PBB di dalam menerjemahkan Green Theory. Kalau kita baca SDGs nomor 13 yang bicara tentang keadilan iklim, dan juga sudah ada nih videonya di dalam channel YouTube saya, itu berbicara mulai dari pendidikan sampai ke pendanaan. Bahkan kita juga berbicara tentang integrasi kebijakan dari lokal, nasional sampai internasional yang melakukan mainstreaming terhadap isu-isu lingkungan. Pertanyaan besarnya bagi kita adalah, apakah kita sudah benar-benar menerapkan SDGs nomor 13 di dalam sistem pemerintahan dan gaya hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar dan menjadi menarik bagi kita untuk membahas sebuah studi kasus, yaitu aktivisme yang dilakukan oleh Greta Thunberg. Sebelum kita masuk, ada pantun dulu. Mantan itu seperti hutan. Mantan itu seperti hutan.
ingin selalu dilupakan, tetapi selalu datang. Hai. Oke. Smart people, ketika kita berbicara mengenai Greta Thunberg, pasti sudah pada kenal ya, karena kalau kita lihat dari Instagramnya itu ada 14 juta pengikut. Dan jangan-jangan salah satunya adalah smart people yang menonton YouTube ini. Greta Thunberg itu sudah sangat terkenal. Pemudi kelahiran Swedia ini menjadi panutan bagi banyak negara, termasuk negara Indonesia. Greta Thunberg melakukan gerakan transnasionalnya, aktivismenya dengan berdemonstrasi di depan parlemen Swedia setiap hari Jumat. Sudah 380 kali demonstrasi yang dilakukan oleh Greta Thunberg menuntut keseriusan dari pemerintah Swedia agar lebih serius di dalam merespon dan mengantisipasi krisis iklim. Yang menarik dari Greta Thunberg adalah begitu banyak tokoh publik, mulai dari tokoh hiburan sampai tokoh politik seperti Barack Obama yang mengapresiasi aktivisme dari Greta Thunberg. Yang bisa kita pelajari dari Greta Thunberg adalah, pertama, Greta menggunakan media sosialnya secara aktif. Saya sampaikan tadi ada 14 juta follower di Instagram, dan dia terus melakukan publikasi kegiatannya di media sosial. Yang kedua, kita juga berbicara bagaimana pemuda hari ini tidak pasif tetapi aktif, bahkan konfrontatif. Sekali lagi saya ulang, pemuda hari ini tidak hanya pasif tapi aktif dan bahkan konfrontatif. Konfrontatif itu apa? Yaitu benar-benar serius menuntut hak-haknya, dan negara menyediakan hak iklim dan serius menghadapi bencana iklim. Itu yang kita dapat pelajari dari Greta Thunberg. Dan apa kesamaan antara Greta Thunberg dengan Green Theory dan SDGs? Satu kata, yaitu radikal. Kita berbicara pemikiran yang radikal, aktivis yang radikal, dan program yang radikal. Pasti teman-teman akan bingung, kenapa kita harus berbicara tentang radikal? Bukankah ini bahaya, sesuatu yang membahayakan? Tentu tidak. Smart people, kalau kita berbicara mengenai Green Theory dan radikalisme, ini bukan sesuatu yang erat dengan kekerasan. Radikalisme di dalam Green Theory, di dalam apa yang dilakukan oleh Greta, itu sesuatu yang lembut, lunak, dan jauh dari kata kekerasan. Memang betul, kalau kita lihat di beberapa berita yang kita lihat hari ini, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Greta, seperti melakukan blokade jalan. Tapi itu tidak merepresentasikan dari gerakan yang dilakukan oleh Greta. Message utama dari Greta, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negara harus serius dan pemuda harus aktif, kolaboratif, dan konfrontatif terhadap negara yang abai terhadap keadilan iklim dan keadilan iklim. Smart people, tidak terasa kita sudah membahas begitu banyak hal tentang SDGs, mulai dari diplomasi jengkol hingga hari ini, hingga video ini kita membahas tentang Green Theory. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi smart people semuanya. Ada sumur, kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi lagi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Ke Bali kita tamasya. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa di playlist berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari.